Halo, perkenalkan nama saya Rian Septian. Di sini saya mau membahas tentang perbedaan antara waterfall dan agile. Mari kita simak. Perbedaan waterfall dan agile. Meskipun metodologi ini memiliki perbedaan signifikan, penting untuk mengakui bahwa setiap metodologi manajemen proyek pada akhirnya memiliki tujuan yang sama, yakni memfasilitasi penyelesaian proyek sehingga setiap metodologi membantu mengelola proses kerja tim melalui struktur dan komunikasi. Meskipun kamu menerapkan masing-masing metodologi ini secara berbeda, Agile dan Waterfall semuanya memiliki banyak kesamaan. Kenyataannya, perincian yang tampaknya kecil membuat perbedaan besar dalam bagaimana suatu metode berfungsi. Dengan mengingat hal itu, mari kita periksa apa yang membuat setiap metodologi manajemen proyek berbeda. Pengertian metode waterfall. Metode waterfall, atau bisa dibilang metode air terjun, merupakan salah satu siklus hidup klasik dalam pengembangan perangkat lunak. Metode ini menggambarkan pendekatan yang cukup sistematis, juga berurutan pada pengembangan software, mulai dari spesifikasi kebutuhan pengguna, perencanaan, permodelan, konstruksi, penyerahan sistem ke pengguna, serta perawatan sistem. Tahapan yang pertama, requirement analysis. Pada tahapan ini, pengembangan harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software, seperti penggunaan software yang diinginkan oleh pengguna dan batasan software. Informasi tersebut biasanya diperoleh dari wawancara, survei, ataupun diskusi. Setelah itu, dianalisis sehingga mendapatkan data-data yang lengkap mengenai kebutuhan pengguna akan software yang akan dikembangkan. Tahapan yang selanjutnya yaitu desain. Desain dilakukan sebelum proses coding dimulai. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang diinginkan, sehingga membantu menspesifikasikan kebutuhan hardware dan sistem, juga mendefinisikan arsitektur sistem yang akan dibuat secara keseluruhan. Tahapan selanjutnya, implementasi atau development. Proses penulisan kode ada di tahap ini. Pembuatan software akan dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahapan selanjutnya. Dalam tahapan ini juga akan dilakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap modul yang sudah dibuat. Apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum? Selanjutnya, tahapan integration atau testing. Pada tahapan keempat ini akan dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu, akan dilakukan penguji yang bertujuan untuk mengetahui apakah software sudah sesuai desain yang diinginkan dan apakah masih ada kesalahan atau tidak. Tahapan yang terakhir, operator atau maintenance. Operator atau maintenance adalah tahapan yang terakhir dari metode pengembangan waterfall. Di sini, software yang sudah jadi akan dijalankan atau dioperasikan oleh penggunanya. Di samping itu, dilakukan pula pemeliharaan yang termasuk perbaikan kesalahan, perbaikan implementasi unit sistem, peningkatan jasa sistem sesuai kebutuhan baru. Kelebihan dan kekurangan metode waterfall. Kelebihan metode waterfall.
1. Metode ini adalah model pengembang yang paling handal dan paling lama digunakan oleh para developer. 2. Cocok untuk membuat software dengan skala besar. 3. Cocok untuk mengembangkan sistem yang bersifat generik. 4. Pengerjaan proyek sistem akan mudah dikontrol dan terjadwal dengan baik. Kekurangan metode waterfall. 1. Persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas. 2. Rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah. 3. Cocok untuk mengembangkan sistem yang bersifat generik. 4. Sulit untuk beradaptasi jika ada perubahan spesifikasi pada suatu tahapan pengembangan. Pengertian metode Agile. Agile Development adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Agile Development merupakan salah satu dari metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Model ini merupakan model proses yang menekan pada phase delivery dari setiap poin aktivasi dalam rangka memperpendek jangka waktu proyek pembangunan perangkat. Ada beberapa langkah dalam Agile Development Methods, yaitu perencanaan. Pada langkah ini, pengembangan dan klien membuat rencana tentang kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibuat, dan implementasi bagi dari proses di mana programmer melakukan pengodingan perangkat lunak. Ketiga, tes perangkat lunak. Di sini perangkat lunak yang telah dibuat tes oleh bagian kontrol kualitas agar bug yang ditemukan bisa segera diperbaiki dan kualitas perangkat lunak terjaga. Dokumentasi setelah dilakukan tes perangkat lunak. Langkah selanjutnya yaitu proses dokumentasi perangkat lunak untuk mempermudah proses maintenance ke depannya. Yang kelima, deployment, yaitu proses yang dilakukan oleh penjamin kualitas untuk menguji kualitas sistem. Setelah sistem memenuhi syarat, maka perangkat lunak siap di deployment. Yang keenam, pemeliharaan. Langkah terakhir yaitu pemeliharaan. Tidak ada perangkat lunak yang 100% bebas dari bug. Oleh karena itu, sangatlah penting agar perangkat lunak dipelihara secara berkala. Kelebihan metode Agile. 1. Pembangunan sistem dibuat lebih cepat. 2. Meningkatkan kepuasan kepada user. 3. Mengurangi risiko kegagalan implementasi software dalam segi non-teknis. 4. Jika pada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan, kerugian dalam sistem segi materi relatif kecil. Kekurangan metode Agile. 1. Kurang siap dalam menghadapi beberapa perubahan. 2. Hasil akan kurang maksimal apabila tim sulit menyesuaikan dengan waktu pekerjaan yang tepat. 3. Rencana awal dapat berubah sewaktu-waktu. 4. Jadwal yang tak menentu. 5. Jika tim tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka akan terjadi kemunduran. Nah, perbedaan 10 di antara metodologi waterfall dan metodologi Agile. 1. Air terjun turun adalah struktur metodologi pengembangan perangkat lunak dan seringkali itu bisa sangat kaku. Sementara metodologi Agile dikenal karena fleksibilitasnya. Kedua, proses pengembangan perangkat lunak dibagi menjadi tahapan yang berbeda dalam metode waterfall.
Sementara metodologi Agile memisahkan siklus hidup pengembangan proyek menjadi spirit. Ketiga, metodologi waterfall. Kita perlu menyelesaikan pengembangan perangkat lunak sebagai satu proyek. Kami kemudian membaginya menjadi beberapa fase. Selain itu, setiap fase hanya terjadi satu kali selama proyek metodologi Agile. Di sisi lain, dapat dilihat sebagai kumpulan dari banyak proyek kecil yang berbeda. Proyek yang lain adalah iterasi fase yang berbeda, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dengan umpan balik dari pengguna atau tim QA. 4. Kami menyelesaikan semua fase pengembangan proyek seperti desain, pengembangan, pengujian, dan lain-lain dalam model waterfall sekali, sambil menerapkan pendekatan pengembangan berulang-ulang sebagai bagian dari metodologi Agile. Perencanaan, pengembangan, pembuatan prototipe, dan fase pengembangan perangkat lunak lainnya dapat terjadi lebih dari satu kali selama proyek Agile. 5. Jika Anda ingin menggunakan metode model waterfall untuk pengembangan perangkat lunak, Anda harus menghapus semua terlebih dahulu persyaratan tahu tidak ada ruang untuk mengubah persyaratan begitu pengembangan proyek dimulai. Metodologi Agile cukup fleksibel dan memungkinkan perubahan persyaratan bahkan setelah perencanaan awal selesai. 6. Sementara metodologi waterfall adalah proses internal dan tidak memerlukan partisipasi pengguna, pendekatan pengembangan perangkat lunak Agile berfokus pada kepuasan pengguna dan dengan demikian pada partisipasi pengguna selama fase pengembangan. 7. Salah satu perbedaan utama antara metodologi pengembangan Agile dan waterfall adalah pendekatan mereka sendiri terhadap kualitas dan penguji. Dalam model waterfall, fase penguji muncul setelah fase bangunan, tetapi dalam metode Agile, kita biasanya melakukan penguji secara bersamaan. 8. Kita dapat mempertimbangkan model waterfall sebagai proses sekuensial yang ketat, tetapi metodologi Agile adalah proses pengembangan perangkat lunak yang sangat kolaboratif, yang sangat mengarah pada input tim yang lebih baik dan penyelesaian masalah yang lebih cepat. 9. Model waterfall memerlukan pola pikir proyek dan berfokus secara eksklusif pada penyelesaian pengembangan proyek. Agile telah memperkenalkan pola pikir produk yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat disesuaikan jika kebutuhan pengguna berubah. Yang terakhir, 10. Model waterfall paling cocok untuk proyek dengan persyaratan yang jelas dan di mana kami berharap tidak ada perubahan sama sekali. Pengembangan lincah mendukung proses di mana kami mengharapkan persyaratan untuk berubah dan berkembang. Jadi jika kita berencana untuk mengembangkan perangkat lunak yang perlu kita ulas secara teratur dan mengikuti perkembangan dan persyaratan teknologi pengguna, Agile adalah pendekatan terbaik untuk diikuti. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya minta maaf ya. Dadah.